Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herlina dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember. Saya ingin menyampaikan hasil daripada penelitian hibah keris dengan judul pengembangan kerupuk fungsional dengan penambahan sodium tripolifosfat atau STP sebagai pengganti borak dan bawang hitam atau black garlic sebagai sumber antioksidan alam. Kegiatan ini atau penelitian ini didanai melalui hibah penelitian keris tahun anggaran 2021. Tim peneliti adalah kami yang tergabung dalam keris Food Security. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah kerupuk itu merupakan suatu makanan ringan atau jajanan yang sangat disukai oleh semua kalangan masyarakat, baik anak-anak, dewasa, bahkan lansia. Namun kenyataannya yang ada bahwa kerupuk di pasaran itu masih menggunakan atau pembuatannya menggunakan bahan tambahan makanan yang berbahaya, seperti boraks atau juga pewarna sintetis. Jadi bahkan rodamin itu masih digunakan dalam pembuatan. Nah, ini kalau sampai terakumulasi pada tubuh maka mengakibatkan kerugian bagi penggunanya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kami dari Keris Ketahanan Pangan mempunyai solusi untuk membuat kerupuk fungsional, tentunya dengan cita rasa yang enak, renyah, aman, sehat, dan bermanfaat untuk kesehatan bagi penggunanya. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia sebetulnya kaya akan tanaman bawang putih. Jadi bawang putih itu bisa dibuat menjadi black garlic atau bawang hitam, yang mana setelah menjadi bawang hitam, maka kandungan antioksidan dan polifenol dari bawang putih itu akan meningkat, bahkan meningkat 2-3 kali. Sedangkan bawang putih lokal, jika dibuat black garlic, itu mempunyai kandungan polifenol dan antioksidan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan bawang putih impor. Pembuatan black garlic itu sebetulnya sangat sederhana. Jadi bisa dilakukan oleh semua orang, siapa saja, dengan peralatan yang teknologi tepat guna. Jadi pada prinsipnya pembuatan black garlic itu adalah kita siapkan bawang putih. Kalau yang lokal itu adalah varietas lanang, lumpuh hijau gitu. Kemudian kita masukkan di dalam heater atau alat pemanas untuk aging, jadi untuk proses penuaan. Jadi kalau di rumah bisa menggunakan magic jar atau magicom, ya. Dan kita tunggu sampai 14 hari. Setelah itu kita panen, jadilah black garlic atau bawang hitam. Adapun tujuan penelitian ini adalah penelitian jangka panjang mengembangkan produk kerupuk fungsional menggunakan STPP dan black garlic sebagai sumber antioksidan alami sebagai salah satu solusi alternatif penopang ketahanan pangan. Adapun tujuan jangka pendek diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui karakteristik fisik dan kimia kerupuk fungsional dengan penambahan STPP dan black garlic. Yang kedua, uji kesukaan atau organoleptik kerupuk fungsional dengan penambahan STPP dan black garlic. Yang ketiga, mendapatkan formulasi STPP dan black garlic yang tepat dalam pembuatan kerupuk fungsional, sehingga dihasilkan kerupuk fungsional dengan sifat yang baik dan disukai. Metodologi penelitian, jadi rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap dengan 2 faktor,
Faktor yang pertama adalah konsentrasi black garlic. Kita pilih 3%, 6%, dan 9% per berat adonan. Kemudian faktor yang kedua atau faktor B adalah konsentrasi STPP 0,1, 0,3, dan 0,5% plus per berat adonan kerupuk. Kemudian kita lakukan pengolahan pembuatan kerupuk. Setelah jadi kerupuk kita analisis, adapun parameter yang diamati adalah warna atau kecerahan, daya kembang, higroskopisitas, kadar air, kadar abu, total polifenol, aktivitas antioksidan, dan uji kesukaan organoleptik. Hasil penelitian, jadi pada saat tanggal 19 November 2021, sebetulnya penelitian ini sudah berjalan 80%, di mana pengujian sampel sudah selesai 100%, analisis sudah selesai 100%, pembahasan sudah selesai 100%. Namun untuk artikel ilmiah ini masih in review, jadi masih 70%, kemudian draft paten masih 50%. Nah, ini adalah gambar bawang putih dan kerupuk black garlic. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa pada uji kecerahan warna, daya kembang dan higroskopisitas menunjukkan bahwa semakin tinggi black garlic dan semakin tinggi STPP, baik kecerahan warna, daya kembang, dan higroskopisitas itu semakin menurun. Kemudian untuk kadar air, kadar abu, total polifenol, dan aktivitas antioksidan, semakin tinggi black garlic dan semakin tinggi konsentrasi STPP itu menunjukkan peningkatan. Baik kadar airnya meningkat, kadar abunya meningkat, total polifenol juga meningkat, dan aktivitas antioksidan meningkat. Nah, ini menunjukkan bahwa black garlic itu sebagai sumber antioksidan alami dalam produk kerupuk. Untuk uji kesukaan, jadi dari kesukaan warna, aroma, rasa, kerenyahan, dan keseluruhan, ini adalah bervariatif. Kemudian dari uji-uji tersebut, dari uji fisik, uji kimia, dan uji organoleptik, diuji efektivitas untuk menentukan perlakuan terbaik. Nah, dari uji efektivitas ini didapatkan bahwa konsentrasi black garlic yang tepat dan STPP yang tepat itu adalah pada perlakuan A3B3, yaitu penggunaan black garlic 9% dengan STPP 0,5%. Dengan nilai efektivitas adalah 0,64%. Nah, ini adalah perlakuan terbaik. Jadi kalau membuat kerupuk black garlic, sebenarnya direkomendasikan untuk membuat kerupuk dengan konsentrasi black garlic 99%, kemudian STPP-nya 0,5%. Status luaran hingga saat ini, luaran wajib berupa artikel ilmiah yang sudah kami submit di Jurnal Nasional Sinta 2 Industria, dan kondisi saat ini sudah in review dari accepted. Kemudian luaran tambahan berupa draft paten yang masih draft. Kemudian untuk kendala penelitian pada prinsipnya tidak ada, namun hanya kondisi teknis saja, yaitu karena kondisi pandemi COVID, sehingga menyebabkan lab tempat penelitian bukanya terbatas hanya jam 2, kemudian terbatasnya anggota peneliti yang bisa masuk lab, dan antrian jurnal untuk publish relatif lama. Untuk rencana tahapan penelitian selanjutnya, kami akan melanjutkan revisi jurnal yang sudah in review sampai publish, kemudian merampungkan penyusunan draft paten, submit ke granted, dan terbit paten. Nah, itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.